Oke, Pak, siap. Ya, oke. Baik, Ya. untuk ruang dan waktu kami serahkan kepada Ibu Rina untuk memberikan penjelasan kenapa Ibu mengatakan bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan. Ya, monggo Bu, silakan Bu disampaikan kesaksiannya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada. Selamat malam Indonesia, dan mungkin ada yang di luar negeri saat ini ya berada di sana, dan selamat siang atau selamat pagi. Dalam kesempatan ini kami memilih satu tema yang yaitu bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Ya, hal ini harus diyakini betul-betul oleh seluruh umat percaya bahwa tidak ada kitab Allah, tidak ada kitab firman Allah di luar Alkitab. Ya, dan ini harus menjadi satu keyakinan yang teguh, yang penuh bagi setiap orang percaya. Mengapa? Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena Alkitab itu adalah dasar dari iman kekristenan, ya, yaitu yang menjadi standar, satu-satunya standar dalam iman kekristenan. Semua iman kita didasarkan kepada firman Tuhan di Alkitab. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab, baik lisan maupun tulisan. Ini harus diyakini betul-betul, ya. Nah, Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Ya, seperti kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 penulis Alkitab di Perjanjian Lama, ya, dan di Perjanjian Baru. Nah, mereka yang menulis Alkitab ini hidup di zaman yang sangat berbeda, ya. Mungkin rentang waktunya bisa ribuan tahun, ya. Tapi mereka dalam menulis firman Allah di Alkitab dari kitab Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu 22 ayat 21, itu terlihat di sana ada keselarasan, ya. Ada kesinambungan ya, yang tidak terputus, seperti benang merah yang tidak terputus, ya, dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1 ayat 21. Itu betul-betul satu yang utuh, firman Allah yang utuh, ya, dan tidak terputus. Nah, ini harus kita pahami. Banyak dulu waktu saya masih jadi di Muslim, waktu masih Muslim, saya mendengar bahwa kitabnya orang Kristen itu Injil. Jadi saya taunya cuma Injil. Oh, kitabnya orang Kristen Injil gitu ya. Ternyata setelah saya berada di dalam iman kepada Yesus Kristus dan saya mulai membaca Alkitab ya di tahun 2004. Di situ saya baru tahu bahwa Alkitab itu bukan cuma Injil di dalamnya, tetapi keseluruhan dari kitab firman Allah, mulai dari Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan Injil. Ya. Jadi itu utuh, satu kesatuan kitab firman Allah dari pertama sampai yang terakhir gitu, menjadi satu di dalam satu buku yang disebut Alkitab, atau dalam bahasa Inggrisnya the Bible, ya. Nah, kenapa disebut Alkitab? Karena dulu ya begini, bahasa Indonesia ini kan banyak ya kata-kata saduran dari bahasa Arab, ya kan? Makanya disebut Alkitab, ya, atau bahasa Arabnya Kitabullah gitu ya. Nah, itu enggak masalah ya. Jadi jangan pelit juga ya kalau Alkitab ini disadur dari bahasa Arab, oke-oke aja gitu, nggak ada masalah. Mau sebut Bible, mau sebut Alkitab, boleh-boleh saja. Nah, jadi Alkitab itu sudah di lockdown, ya. Saya tekankan lagi bahwa Alkitab dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu sudah di lockdown oleh Allah. Ya, jadi sebelum kita di lockdown oleh corona dulu ya, sekarang ini, tapi Tuhan sudah melockdown Alkitab lebih duluan.
Supaya apa? Supaya tidak ada lagi virus yang masuk ke dalam Alkitab. Ya, yaitu virus-virus penyesatan yang bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Ya. Nah, ini bisa kita baca ya di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Ya, bahwa Alkitab betul-betul sudah dikunci, sudah di-lockdown oleh Allah sendiri. Akan saya bacakan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, jika seseorang menambahkan sesuatu, garis bawahi, jika seseorang menambahkan sesuatu, ya, kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah, ya, akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, ya. Berbahaya sekali, ya. Jangan sampai seenaknya menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab, ya. Akan diambil, ya, akan ditambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi sanksinya sangat-sangat berat bagi orang-orang yang mau menambah-nambahi Alkitab, menambah-nambahi firman yang ada di Alkitab, atau mengurang-urangkan firman yang ada di Alkitab. Karena sudah di lockdown, ya, disebut juga dikanonkan, dan kanonnya adalah kanon tertutup, tidak bisa lagi ditambahi, tidak bisa lagi dikurangi. Dengan kata lain, setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi kitab Allah setelah itu. Allah tidak pernah berfirman lagi, ya. Allah sudah berhenti berfirman sampai kitab Wahyu, ya, 22 ayat 21. Kemudian Allah berdiam diri, diam tidak berfirman sama sekali selama 400 tahun sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi selama 400 tahun vakum, Allah tidak berfirman sama sekali. Kemudian Allah datang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjalankan misi keselamatannya yang sudah Dia janjikan kepada Adam saat Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, itu harus dipahami betul-betul, ya. Kemudian, mengapa Alkitab disebut Perjanjian Baru dan disebut Perjanjian Lama? Ya, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu dari Kitab Kejadian sampai Kitab Maleakhi. Ya. Nah, Perjanjian Baru dari Kitab Matius sampai Wahyu. Ya, kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena kedua-duanya berisi janji Allah kepada umat manusia. Apa janji Allah di Perjanjian Lama? Allah berjanji untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang sudah terpisah dari Allah karena dosa. Dan itu Allah berjanji akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan umat Allah yang sudah terhilang ini. Ya, nah itulah janji Allah di Perjanjian Lama. Dan dengan diperintahkannya ibadah simbolistik, ritualistik jasmania, yaitu ibadah korban domba. Kenapa ibadah korban domba? Karena upah dosa adalah maut. Jadi harus ada cucuran darah untuk menebus dosa tersebut. Ya, nah itulah juga kenapa pengorbanan yang dipersembahkan oleh Kain ditolak oleh Allah, sementara pengorbanan Habel berupa domba itu diterima oleh Allah, karena Habel melakukan seturut dengan rencana Allah, di mana domba adalah simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Sementara Kain mempersembahkan buah-buahan, itu tidak ada hubungannya dengan juru selamat yang akan datang. Di situ kita bisa buktikan, ya. Kemudian di Perjanjian Baru, Allah menjanjikan bahwa siapa yang percaya kepada juru selamat yang sudah datang ini, yang sudah dikorbankan di kayu salib bagi pengampunan dosa seluruh umat manusia, dia akan diselamatkan.
siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah janji Allah. Ya, bahkan Allah berjanji, Tuhan Yesus berjanji bagi kita yang percaya kepadanya, bertobat sungguh-sungguh, ya, dia akan menyediakan tempat bagi kita di sorga, ya, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Itulah janji Allah di perjanjian baru. Makanya disebut dengan perjanjian baru, ya. Di perjanjian baru tidak perlu lagi mengorbankan domba, karena domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang sebagai domba hakikat. Makanya Yohanes Pembaptis berseru-seru, ya, saat membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dia umumkan, hey, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah, simbolnya yang disembelih di perjanjian lama. Dan Yesus Kristus adalah hakikatnya. Makanya betul bahwa tidak ada jalan keselamatan, tidak ada yang bisa masuk sampai ke surga kecuali melalui iman kepada Yesus Kristus. Manusia di perjanjian lama beriman kepada juru selamat yang akan datang, manusia di perjanjian baru beriman kepada juru selamat yang sudah datang. Tidak ada jalan lain untuk bisa diselamatkan. Tidak ada jalan alternatif, tidak ada kemungkinan yang lain, hanya melalui iman yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, kembali ke Alkitab. Pada kenyataannya, faktanya, ada beberapa kitab, ya, yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Allah. Minimal ada 4-5 kitab yang ada di dunia ini mengklaim dirinya sebagai kitab firman Allah. Lalu bagaimana kita bisa tahu, ya? Cuman ada 3 opsi di sini. Pertama, dikatakan bahwa kalau dikatakan semua kitab ini adalah firman Allah, jelas itu bertentangan dengan sifat Allah yang sangat konsisten, ya. Kalau misalnya semua kitab ini adalah firman Allah, berarti Allah itu tidak konsisten. Karena apa? Karena setiap kitab itu memiliki pengajaran yang berbeda, ya. Jalan keselamatan yang ditawarkan juga berbeda, ya. Standar moralnya juga berbeda. Jadi tidak mungkin Allah yang esa, yang satu-satunya itu mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda sebagai standar untuk umat manusia. Itu sangat tidak mungkin, ya. Opsi kedua, bahwa semua kitab yang ada ini adalah bukan firman Allah. Nah, ini bahaya. Kalau kitab ini semua bukan firman Allah, berarti tidak ada Allah. Ya, tidak ada Allah, makanya tidak ada firman Allah. Dan ini juga tidak mungkin. Karena semua kita tahu bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, opsi ketiga, bahwa salah satu saja dari semua kitab yang ada ini adalah firman Allah. Ini secara akal sehat baru bisa diterima, ya. Allah itu konsisten. Berarti dia punya satu standar, ya, pengajaran, standar moral, standar jalan keselamatan satu-satunya. Makanya dari semua kitab yang ada, pastinya hanya satu saja yang merupakan kitab firman Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu mana yang merupakan kitab firman Allah? Ada 2 pendekatan yang kita pakai. Pertama, kitab firman Allah isinya itu harus selaras, ya, dengan sifat-sifat Allah. Ya, isinya tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Kita tahu sifat Allah itu maha benar, maha adil, maha suci, ya, dan maha kasih. 4 sifat dasar Allah ini harus tercermin di dalam pengajaran Allah yang ada di Alkitab. Harus tercermin dalam setiap firman Allah yang tertulis di Alkitab. Ya. Saya katakan, saya memilih Alkitab, ya, memilih percaya kepada Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tercermin semua sifat-sifat Allah yang saya sebutkan tadi. Dia maha tahu, ya, Allah maha tahu, dia kuasa memberitahukan hal-hal yang jauh di depan, ribuan tahun di depan, dia sudah bisa kasih tahu hari ini. Contoh,
tentang Tuhan Yesus Sang Mesias, juru selamat itu. Dia sudah kasih tahu 700 tahun sebelumnya, itu sang kitab Yesaya khusus untuk kitab nubuatan terhadap juru selamat, bagi juru selamat, ya. Siapa juru selamat yang akan datang? Akan dilahirkan oleh siapa? Akan dikandung oleh siapa? Kemudian mukjizatnya seperti apa? Tujuannya untuk disalibkan untuk apa? Itu semua sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Ya. Nah, kemudian dia maha suci, ya. Dia maha suci. Alkitab mengandung pengajaran Allah dengan standar moral tertinggi. Ya, ini harus dipahami. Ya. Standar moral yang ada di Alkitab adalah standar moral tertinggi. Ya. Orang di luar sana mengatakan kasihilah saudaramu, tapi Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau diminta bajumu, berikan jubahmu. Itu adalah standar moral tertinggi. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan itu. Ya, perbuatlah sesuatu kepada orang lain yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu. Ya, jadi kita berbuat dulu kepada orang lain. Kalau kita mau orang lain berbuat itu kepada kita, itu standar moral tertinggi. Ya. Kemudian Allah itu maha kasih. Justru isi Alkitab keseluruhan itu adalah untuk menyatakan kasih Allah. Betapa Allah ingin manusia ini selamat, ya, kembali bersama Dia di sorga. Ya, Dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya, karena iblis itu juga sangat gencar menyesatkan orang. Jadi tidak ada manusia yang bisa terbebas dari dosa. Sementara dosa, setetes dosa pun tidak bisa menghampiri sorga yang maha kudus. Ya, sorga itu maha kudus. Semua yang najis, semua yang keji itu tidak bisa menghampiri sorga kita. Ya, jadi bagaimana caranya supaya manusia ini bisa dikuduskan, supaya dilayakkan untuk masuk ke dalam sorga Allah? Tidak ada cara lain kecuali Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Ya, Allah yang datang kepada manusia. Ya, tapi sayangnya tidak banyak orang yang mengenal Dia. Tidak banyak orang yang mau menerima Dia. Banyak manusia dengan ketinggi hatiannya, dengan kesombongannya, ya, tidak mau menerima kasih anugerah Allah yang begitu besar. Dia malah membuat jalannya sendiri. Dia mencari caranya sendiri dengan berjuang sekuat tenaganya untuk bisa mencapai sorga. Tapi maaf, itu semua adalah sebuah kesia-siaan. Karena tidak ada yang bisa sampai ke sorga kalau bukan Tuhan sendiri yang menarik kita ke sorga. Ya, jadi Alkitab jelas mencerminkan semua sifat-sifat Allah. Pendekatan kedua, yaitu dengan cara circular reasoning, yaitu pembuktian bolak-balik. Saya contohkan, 2 dikali 4 adalah 8. 8 dibagi 4 adalah 2. Ya, 2 dikali 4 adalah 8. Begitu, bolak-balik. Ya, jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya, Anda tidak paham ayat ini, nanti di ayat lain akan dijelaskan. Jadi Alkitab tidak butuh penjelasan dari luar Alkitab. Tidak butuh referensi apapun di luar Alkitab. Karena Alkitab firman Allah itu hidup. Firman itu hidup. Bisa menjelaskan dirinya sendiri. Karena firman itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Ya, ini harus dipahami. Alkitab, saya katakan tadi, itu sudah di lockdown. Ya, sudah dikanonkan. Ya, Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Ya. Mengapa 39 kitab ini yang diakui ya sebagai kitab Perjanjian Lama? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya dan Tuhan Yesus sendiri yang mengutip ya hanya 39 kitab ini. Jadi yang dikutip oleh Tuhan Yesus hanya 39 kitab ini. Kita bisa baca ya
Kita bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Silakan dibuka Alkitab Anda kalau ada bersama dengan Anda sekarang. Ya, kalau tidak saya bacakan. Lukas 24 ayat 44, ya. Inilah perkataanku, ya, yang telah kukatakan kepadamu saat aku masih bersama-sama dengan kamu, ya. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, ya, di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Inilah perjanjian lama. Berjumlah 39 kitab. Semua menulis tentang Yesus. Ya, jadi Yesus bukan baru ada di perjanjian baru, bukan. Tuhan Yesus itu sudah ada karena dia Allah, ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Jadi jangan kira Tuhan Yesus kemana sebelum di perjanjian baru. Ya, dia ada, ya. Makanya di salah satu ayat Tuhan Yesus berfirman, "Aku sudah ada sebelum Abraham jadi." Ya. Jadi sebelum Abraham pun itu Tuhan Yesus sudah ada. Ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian sedikit lagi, mengapa kitab perjanjian baru itu disebut, ya, firman Allah, dan ini terdiri dari 27 kitab, ya. 14 kitab diantaranya, ya, 14 surat diantaranya itu adalah tulisan Rasul Paulus. Mengapa disebut? Banyak yang komplain kepada saya, yang menuduh bahwa Injil itu adalah tulisan manusia, Alkitab itu tulisan manusia, ya. Saya katakan, memang yang menulisnya manusia, tapi berdasarkan perintah dan otoritas penuh dari Allah. Anda tahu bahwa Musa menuliskan firman Tuhan itu juga atas perintah dari Allah, ya. Anda bisa buka Keluaran 34 ayat 27, ya. Keluaran 34 ayat 27, ya. Bahwa semua nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menuliskan firman itu di dalam sebuah kitab. Artinya, tidak ada nabi dan rasul yang buta huruf. Pasti melek aksara. Karena tugasnya adalah menuliskan firman Allah di kitab Allah sendiri. Ya, mari kita baca Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, ya, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau, ya, perjanjian dengan engkau dan dengan Israel, ya. Lihat, Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan firman Allah ini di dalam sebuah kitab. Maka terciptalah kitab Taurat. Ya, inilah perintah, inilah yang mendasari Musa menulis kitab Taurat. Makanya disebut Taurat Musa. Begitupun kepada nabi-nabi yang lain, kepada Yeremia, ya, itu juga diperintahkan untuk menuliskan di sebuah kitab. Daud juga sama dengan Mazmurnya, diperintahkan untuk menulis firman Allah di dalam sebuah kitab. Ya, jadi tidak ada firman Allah mengambang di udara, tapi harus tertulis di Alkitab. Dan saat mereka menulis, mereka diilhami oleh Roh Kudus, ya, diilhami oleh Allah sendiri, ya, maka disebut firman Allah karena diilhami oleh Allah. Lalu perjanjian baru itu pun, ya, harus ditulis, ya, semua firman ditulis, ya. Makanya ada tertulis, saya lupa ayatnya, bahwa semua firman yang tertulis ini, ya, itu berguna untuk mengajar, berguna untuk membawa orang kepada seluruh kebenaran, ya. Jadi Alkitab adalah firman tertulis. Mengapa perjanjian baru bisa disebut firman Tuhan? Karena diilhami penulisnya oleh Allah sendiri saat menuliskan firman ini. Mengapa? Pertama, ya, satu, ya, itu di backup oleh para rasul. Ya, firman yang tertulis itu di backup oleh para rasul karena dia sendiri, rasul sendiri yang menulis. Kemudian di-proofread oleh para rasul. Artinya firman ini beredar di saat rasulnya masih hidup. Ya.
Jadi kalau muncul firman lain sementara yang menulisnya udah lama meninggal, itu harus Anda waspadai. Tapi firman yang tertulis di Alkitab itu ditulis ya dan di-proofread oleh penulisnya langsung, yaitu nabi dan rasul. Oke? Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yang penting adalah karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang menjadi dasar iman kekristenan, ya. Ini tidak bebas dari sabotase iblis. Iblis itu sangat tidak suka dengan Alkitab, ya. Ada 3 hal yang tidak disukai oleh iblis. Pertama, Tuhan Yesus sendiri dengan misi penyelamatannya, ya. Iblis sangat tidak mau ada manusia diselamatkan. Makanya dia selalu menyangkali penyaliban Yesus Kristus, selalu menyangkali penebusan Yesus Kristus. Padahal itu sudah dicanangkan, sudah dilakukan mulai dari manusia pertama, mulai dari Adam, sampai nanti manusia terakhir. Tidak ada yang selamat tanpa melalui juru selamat ini. Tapi iblis tidak suka. Maka dia membuat bermacam-macam cara sampai orang tidak percaya kepada misi penyelamatan Allah ini. Ada bermacam-macam sabotase yang dilakukan oleh iblis terhadap Alkitab, ya. Pertama, menambahi firman, ya. Tapi tadi kan Tuhan sudah bilang, ya, firman Tuhan sendiri sudah mengatakan tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Tapi iblis menambahi firman, ya. Apa yang dia tambahi, ya? Orang diselamatkan itu tidak cukup hanya dengan cara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus saja. Tetapi harus didukung oleh perbuatannya, ya, didukung oleh berbagai macam aktivitasnya. Mungkin harus aktif di gereja, mungkin harus jadi apalah ya gitu ya. Tidak, ya. Perbuatan baik, amal ibadah itu dalam iman kekristenan bukan untuk menentukan kita ke surga. Tetapi amal perbuatan baik, ibadah yang banyak itu adalah buah dari pertobatan, ya. Orang-orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, otomatis dia akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu segala kebaikan, ya. Itu akan dihasilkan, ya. Jadi bukan itu yang dikejar, tapi bertobat sungguh-sungguh, percaya Yesus Tuhan, dan kita meyakini bahwa dia sudah mati untuk kita dan sekarang kita hidup bagi dia. Nah, di saat Roh Kudus dimateraikan di hati kita, Roh Kudus ini yang bekerja membangun karakter kita dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Pasti orang Kristen yang sudah lahir baru pasti akan melakukan semua kebaikan. Pasti dia akan rajin ibadah. Pasti dia akan rajin beramal kalau dia mampu. Ya, itu tidak usah dipertanyakan lagi. Tapi jangan dibalik. Ya. Banyak di luar sana mengejar perbuatan baik, mengejar beramal baik banyak, itu untuk mengejar surga. Tapi kalau di kekristenan sebaliknya, karena kita sudah pasti masuk surga, sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, dan kita harus berbuat baik, itu adalah buah dari iman kita, ya, buah dari iman kita, ya, bukan perbuatan baiknya yang kita kejar, tapi iman kita menghasilkan perbuatan baik itu. Bisa bedakan ya, ya. Itu. Kemudian mengurangi firman, ya, itu juga banyak contohnya, mengurangi firman, ya. Kemudian menyebar berita hoax terhadap Alkitab, bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan, bahwa Alkitab ini sudah tidak asli, bahwa Alkitab ini adalah tulisan manusia, ya. Tapi jangan salah, Alkitab dipelihara penuh oleh Allah sendiri, ya. Tidak kurang ayatnya di Alkitab yang mengatakan bahwa Allah berfirman, langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Ya, firmanku tinggal tetap. Ya, bayangkan. Saya berpikir begini, kalau ada orang yang meragukan perlindungan Allah terhadap firman-Nya, Alkitabnya yang ada, yang difirmankan, yang dia siapkan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan, bisa kembali hidup bersama-sama dengan Allah, lalu dia biarkan dirusak oleh iblis. Waduh, kalau saya bilang itu manusia itu, ya, itu antenanya terlalu pendek, ya. Mengapa?
Karena Allah Maha Kuasa. Dia kuasa melindungi alam semesta ini, melindungi Anda. Nafas Anda aja ada di tangannya. Masa dia tidak bisa memelihara firman-Nya? Itu tidak mungkin, ya. Jadi bagi siapa yang berpikir bahwa Allah tidak sanggup memelihara firman-Nya, Anda sudah menghujat Allah. Ya, itu hujatan yang serius terhadap Allah yang maha benar, yang maha berkuasa dan maha segalanya. Ya. Dia kuasa melindungi seluruh umat manusia ini, seluruh jagat raya ini. Masa melihara kitabnya dia tidak mampu? Itu pikiran orang-orang yang sangat cetek, saya bilang, ya, sangat cetek. Kemudian Alkitab salah satu sabotase iblis, ya, yaitu membuat kitab tandingan, ya. Jadi dia membuat kitab lain yang menyangkali Alkitab. Ya, ini salah satu sabotase iblis, ya. Dia membuat kitab tandingan yang lain dan isinya menyangkali Alkitab. Ya. Nah, untuk itu kita akan membaca sebuah ayat, ya, Galatia 22 ayat 8 sampai 9. Ya. Tadi saya katakan bahwa iblis itu sangat tidak suka orang diselamatkan. Maka sabotase dia terhadap Injil itu luar biasa, ya. Dengan apa? Dengan cara menyebarluaskan Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur sekali bahwa Allah kita maha tahu apa yang bakal terjadi dan dia sudah mengingatkan kita lewat firman-Nya kepada para rasul. Untuk itu kita buka Galatia 22 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan, ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, ya, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, catat. Terkutuklah dia. Kalau dia memberitakan Injil yang lain, ya. Ayat 9-nya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jelas. Ya. Bu Jelas Rina, sekali, ya. Bu Rina, sebentar Bu. Maaf, ya. Bu. Ya, Pak. Mungkin bukan Galatia 22 kali, Bu. Bisa diulang? Berapa? Galatia berapa ya, Bu? Galatia berapa, Pak? Sorry. Sebentar, saya Ya. Ya, Galatia berapa? Galatia 1, Bu, Galatia 1. Oh, sorry. Ya, saking semangatnya jadi salah ngomong ayat, ya. Galatia 21 apa 22? Galatia 1, Bu, Galatia 1. Oh, Galatia 1. Oh, ya, sorry. Ayat berapa? Oh ya, Galatia 1, Pak. Galatia ya, ayat 8 dan 9. Ayat 8 sampai 9. Ya. Betul ya? Galatia ya, 1 ayat 8 sampai 9. Bahwa ada Injil lain, ya, bahwa ada roh lain, bahwa ada Yesus lain. Ya, ini harus diwaspadai. Ya. Nah, saya kira pemaparan saya sampai di sini, mungkin nanti kita akan bisa lebih mendalami dengan adanya tanya jawab ya, Pak, ya. Baik, Bu, baik. Jadi luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Rina adalah sesuatu yang sangat argumentatif dan sangat dasar ilmiahnya sangat jelas ya, dan mungkin di atas daripada dasar ilmiah karena apa yang disampaikan ini melampaui daripada apa yang bisa dijelaskan oleh manusia-manusia biasa, karena semua hamba Tuhan yang berbicara firman Tuhan itu harus diurapi oleh Roh Kudus. Jadi pada saat Roh Kudus bekerja di dalam seorang hamba Tuhan, maka penyampaiannya itu akan terlihat sangat brilian, sangat luar biasa dan sangat cerdas, sangat jenius ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, mungkin Bu, sebelum kita masuk di dalam ruang interaksi, mungkin Ibu bisa sapa dulu penonton dengan menggunakan bahasa Padang, Bu, karena
masih ada saja yang mencurigai seolah-olah kita ini menghadirkan narasumber yang artinya direkayasa gitu loh, iya gitu loh. Jadi mungkin bisa sapa dulu penonton, ya pakai bahasa Padang, Bu, 1-2 kalimat gitu loh. Bala caronya kok, ha? Bade curiga bana, ya kan? Lah jale ambo ke orang Padang, orang Payakumbuh, ya kan? Nah, tapi kok masih mencurigai, itu kan keterlaluan gitu. Ya, ambo kok asli orang Payakumbuh, dari Suwayan. Carilah di peta, do ndak di Payakumbuh tuh nama Suwayan. Nah, itu kampung ambo di situ, ya. Silahkan ke situ tanyo Unival, namo ambo ko, namo kete ambo tuh Nurwati Hanifal kalau di kampung, ya. Jadi waktu TK penyakitan gitu, suka sakit-sakit, maklum anak prematur, ya, anak prematur cuman 7 bulan di kandungan. Jadi sakit-sakit, akhirnya orang gaya ambo apa jama ambo mengganti namo menjadi Noverina. Nah, tapi enggak tahu mungkin itu kebetulan atau apa gitu ya. Memang agak sehat setelah itu gitu. Tapi sampai kini namo itu tetap ya, karena lah masuk ke apa ke ijazah segala macam ya, Noverina. Tapi namo asli ambo Nurwati Hanifal. Jadi kalau di kampung tuh diimbaunya tuh Unival gitu. Nah, ditanyalah di situ Unival ada enggak di Soyan Tinggi? Soyan Tinggi ya, karena Soyan tuh ada dua, Soyan rendah, Soyan tinggi. Nah, itu yang Soyan tinggi itu. Nah, kalau memang enggak percaya gitu, silahkan diselidiki, silahkan dilacak. Karena baiko ya dan sana. Kalau kita bertobat, yo bana-bana menyerahkan hidup kita ke Tuhan, ya, itu baduto-duto ya, baduto itu lah enggak berminat gitu. Untuk apa baduto gitu? Doso tuh baduto itu kan. Jadi kalau orang lah jadi Kristen, lah ya baru, ya kan, itu enggak berminat baduto. Baduto itu berbohong, Pak. Ya, jadi udah enggak berminat untuk baduto-duto itu gitu. Ya, jadi mohon jangan ada curiga di antara kita, ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Gitu, Pak. Semoga puji Tuhan ya. Ya, jadi jelas ya teman-teman penonton YouTube yang bersama-sama dengan kami bahwa tidak terbantahkan Ibu Rina ini seorang netizen atau seorang asli dari Padang ya. Dan mungkin satu ayat Bu dari Al-Qur'an supaya ini juga meneguhkan dari kecurigaan ini, satu ayat saja Bu supaya jelas bahwa Ibu memang benar-benar masih umur 9 tahun sudah khatam Al-Qur'an, Bu. Satu ayat saja, Bu, gitu. Ya, ayat pendek aja ya, Pak. Ya, Bu, ayat yang pendek aja yang suka dibaca waktu sholat. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Pak. Jadi, penonton teman-teman itu sudah jelas ya. Jadi bagi yang beberapa orang yang terus memberikan istilahnya tuduhan bahwa kami menghadirkan narasumber yang direkayasa atau di karang-karang, itu tidak benar ya. Jadi kami bisa memberikan bukti yang nyata bahwa Bu Rina adalah memang seorang Padang asli dan memang seorang yang berlatar belakang Muslim tadinya ya. Dan dia dari kecil, dari umur 9 tahun sudah khatam Al-Quran. Nah, apa yang disampaikan tadi itulah sesuatu yang begitu luar biasa. Nah, Anda yang ingin berdiskusi, ya kami persilakan. Nah, perlu kami sampaikan supaya menjadi jelas semua bagi teman-teman. Ini ruang kami sediakan untuk berdiskusi, ya, bukan untuk berdebat. Jadi kalau Anda punya niat untuk berdebat, Anda cari panggung sendiri, Anda siapkan formatnya sendiri. Kami tidak menyediakan ruang untuk perdebatan, karena perdebatan itu cenderung tidak mendapatkan manfaat. Justru cuman artinya mengarah kepada sesuatu yang sepertinya kayak yang mana yang lebih hebat. Kita berdiskusi ini, program ini, acara ini dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat. Jadi apa yang kita bicarakan itu benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi di dalam diskusi pun saya berharap ya kita dengan
dengan sopan, dengan bermartabat, berintelektual, ya. Jadi tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan nada-nada tinggi, ya. Kalau misalnya dengan nada-nada tinggi atau dengan memaksakan kehendak, ya, apa yang Anda pahami, Anda ingin paksakan supaya orang lain juga bisa terima, maka kalau Anda bersikap seperti itu, mohon maaf, saya akan kick Anda, saya akan keluarkan dari diskusi ini. Jadi jelas ya, kita berdiskusi untuk mendapatkan manfaat, ya. Dan juga perlu saya sampaikan kepada ada satu dua komentar atau masukan, kami sangat menghargai setiap masukan yang Anda berikan, ya. Misalnya kok setiap kali narasumber dihadirkan, setiap kali kok harus mencantumkan nomor rekening, ya. Nomor rekening itu bukan permintaan dari narasumber, itu atas atas inisiasi kami sendiri. Karena apa? Karena semua orang yang memberitakan firman Tuhan itu kan firman Tuhan sudah tulis, apalagi mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanan, itu sangat berhak untuk mendapatkan istilahnya persembahan kasih, ya. Jadi ada satu dua yang mengusulkan, jadi saya ingin jawab supaya semuanya menjadi jelas dan transparan, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif, ya. Kalau seperti kayak misalnya Ibu Rina kami tahu punya pekerjaan sekuler. Jadi kami tidak cantumkan nomor rekening beliau. Tapi kalau bagi narasumber yang memang hidupnya dari pelayanan, ya kami mau tidak mau itu sebagai dukungan, dan memang firman Tuhan kan mengajarkan seperti itu. Orang yang memberitakan Injil layak mendapatkan penghidupan dari Injil itu sendiri, ya. Jadi itu kan tidak ada bedanya kalau kita undang orang ke gereja, khotbah di gereja, kan mereka juga semua dapat persembahan. Ya, kalau misalnya kita buka gereja, itu kan sama juga, artinya ada persembahan yang kita berikan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih atas masukan kalian. Cuma saya harus jawab supaya semuanya menjadi jelas. Jadi ini tidak ada tujuan untuk komersilkan atau apa, enggak sama sekali. Cuman kita sebagai tubuh Kristus, marilah kita saling mendukung, saling berbagi, ya. Berapapun Anda yang tergerak, coba kalau misalnya 1.000 orang saja, masing-masing kasih 10.000, kan sudah jadi berkat bagi orang yang melayani, artinya yang menjadi penyampaian pesan-pesan Tuhan yang bisa dibagikan, bisa di-share, yang memberkati banyak orang. Kan itu kita artinya memperkokoh apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, supaya firman Allah itu semakin tersebar, semakin banyak didengar oleh orang. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua penonton, semua yang sudah bersama-sama dengan kami, dan kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kalian semua, ya. Dan juga terima kasih Bu Rina atas Sama-sama, Pak. Atas pelayanan Ibu yang begitu luar biasa. Doa kami, Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, dan Amin. tambah semangat dan tambah luar biasa di dalam Tuhan. Oke? Amin. Bapak salam Yesus selalu ya. Amin, amin. Salam kemenangan buat kita semua.